Kembali lagi bersama saya Arnold di channel Studio 2. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul American Sniper. Film ini menceritakan tentang seorang penembak jitu Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Chris Kyle. Chris Kyle lahir pada tanggal 8 April 1974 di Odessa, Texas. Ia terlahir dari keluarga sederhana dan anak pertama dari dua bersaudara. Saat bertugas, Chris telah membunuh sekitar 160 orang pihak lawan, dan itu membuat ia menjadi legenda sniper di Amerika. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Saat Chris Kyle kecil, ia sudah menunjukkan skill menembaknya. Pada saat itu, ia diajak berburu oleh ayahnya. Terlihat di sana Chris dapat dengan mudah menembak rusa buruan. Dan hal itu membuat ayahnya berkata Chris akan menjadi seorang pemburu handal. Chris dan adiknya sedari kecil sudah dididik keras oleh ayahnya. Ayahnya berpesan jika ada seseorang yang hendak menyakitimu, atas izin ayah kalian dapat menghabisinya. Ayah tidak membesarkan seorang pengecut. Begitulah pesan dari ayah Chris. Singkat cerita, kini Chris telah tumbuh dewasa, dan ia kini menjadi seorang koboi rodeo. Setelah pertandingan itu, Chris pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia mendapati pacarnya yang bernama Sarah ternyata berselingkuh di belakangnya. Dan ya, mereka pun mengakhiri hubungan mereka. Saat Chris dan adiknya sedang menonton TV, ia melihat berita bahwa kedutaan besar Amerika telah diserang oleh sekelompok teroris, hingga menyebabkan lebih dari 80 orang tewas dan 700 orang luka-luka. Keesokan harinya, Chris langsung pergi ke pusat karir angkatan bersenjata atau yang dikenal sebagai Navy SEAL. Di sana, Chris mendaftarkan diri untuk bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Singkat cerita, Chris pun memulai latihannya sebagai calon anggota militer. Di sela-sela waktu latihannya, Chris pergi ke sebuah bar. Di sana ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Taya. Rayuan maut Chris berhasil meluluhkan hati Taya dan mereka pun resmi menjalin hubungan. Cerita berlanjut saat Chris latihan menembak target. Namun akurasi tembakan Chris masih terlalu buruk untuk menembak target yang diam. Namun berbeda saat Chris menembak target yang hidup. Terlihat Chris saat itu menembak seekor ular dan tembakannya tepat mengenai sasaran. Hal itu membuat pelatihnya kagum dengan skill yang Chris miliki. Saat Chris dan Taya sedang berada di rumah, mereka dikagetkan dengan sebuah berita bahwa telah terjadi penyerangan oleh kelompok teroris Timur Tengah. Seperti yang kalian ketahui, penyerangan itu adalah tragedi 11 September di mana serangan teroris menghancurkan menara kembal World Trade Center atau WTC di New York. Kejadian itu menewaskan total hampir 2.977 orang. Kembali lagi ke film, Chris dan Taya pun menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Mereka pun akhirnya menikah. Setelah mereka menikah, Chris langsung ditugaskan untuk berperang di Irak untuk berhadapan langsung dengan teroris Al-Qaeda. Para sniper ditugaskan untuk menjaga Marinir 1. Di sana, teman Chris berkata bahwa Irak memiliki seorang penembak jitu yang dapat menembak kepala dari jarak 450 meter. Sniper itu bernama Mustafa yang merupakan seorang pemenang menembak di Olimpiade. Saat bertugas, Chris membidik seorang wanita dan anaknya. Wanita itu terlihat memberikan granat kepada anaknya untuk dilempar ke pasukan Chris. Dengan akurat, Chris menembak tepat di jantung anak tersebut, begitu juga dengan ibunya. Malam harinya, Chris bercerita pada temannya bahwa ia telah membunuh anak kecil dan ibunya. Chris tampak menyesal, tapi bagaimanapun itu adalah bagian dari tugasnya. Keesokan harinya, Chris kembali bertugas. Terlihat seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan penuh. Tanpa pikir panjang, Chris langsung menembaknya.
Chris juga menembak target yang hendak melakukan misi pengeboman. Chris terus melakukan tugasnya dengan baik hingga beberapa target dapat ia lumpuhkan. Di sisi lain, sniper Irak yang bernama Mustafa juga dapat melumpuhkan beberapa tentara Amerika. Tugas mereka selanjutnya adalah mengincar putra mahkota dari Al-Qaeda yang bernama Zarqawi. Satu-satunya cara untuk menemukan Zarqawi dan pasukannya adalah dengan cara menggeledah dari pintu ke pintu, rumah ke rumah, atau menemukan seseorang yang akan memberitahu keberadaan mereka. Singkat cerita, mulailah para pasukan menyusuri rumah satu persatu, dan mereka menemukan keluarga di salah satu rumah lalu menginterogasinya. Kepala keluarga itu berkata bahwa ada satu tangan kanan Zarqawi yang bernama Amir. Amir sendiri adalah seorang penjagal yang sangat ditakuti. Atas informasi itu, si kepala keluarga meminta bayaran $100.000. Singkat cerita, dalam perjalanan mencari orang yang bernama Amir, Chris ditelepon oleh istrinya. Istri Chris berkata bahwa mereka akan memiliki seorang anak laki-laki. Dan tak lama kemudian, para pasukan ditembaki oleh sniper musuh hingga telepon dari istri Chris harus terputus. Istri Chris yang mendengar suara tembakan pun panik karena takut terjadi sesuatu dengan suaminya. Di sisi lain, Amir terlihat membawa anak dari pria yang memberikan informasi tadi. Dengan sadis, Amir menghabisi anak itu dengan sebuah bor. Ayah anak itu tidak tinggal diam. Ia mencoba menyelamatkan anaknya, namun ia ditembak oleh anak buah Amir. Melihat hal itu, Chris mencoba membantu keluarga itu, namun dihalangi oleh sniper musuh hingga Chris tidak mampu berbuat apa-apa. 3 minggu setelah itu, para pasukan pun dipulangkan untuk beristirahat. Terlihat semua keluarga, termasuk istri Chris, sedang menunggu kepulangan mereka di bandara. Beberapa hari setelah itu, akhirnya Taya pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Keberangkatan kali kedua Chris ke medan perang pun tinggal sebentar lagi. Sedangkan Taya terus mendesak Chris agar segera pensiun dari tugasnya karena Taya tidak mau terjadi apa-apa pada Chris. Chris yang sudah dari awal bertekad untuk membela negara tentu tidak dapat mengiyakan saran dari Taya, dan akhirnya Chris pun kembali ke medan pertempuran. Sesampainya di bandara, Chris bertemu dengan adiknya yang ternyata adik Chris juga ditugaskan di sana. Terlihat wajah adiknya sangat kelelahan dan mengalami trauma mendalam saat bertugas. Kini giliran Chris yang bertugas dan adiknya akan kembali ke Amerika untuk beristirahat. Di perjalanan saat menuju markas, teman Chris berkata bahwa Chris saat ini menjadi buronan nomor 1 di Irak, dan kepalanya dihargai $180.000. Pada malam harinya, mereka pun memulai tugas mereka dengan menyisir rumah satu persatu untuk mencari keberadaan Amir. Di salah satu rumah, mereka menemui keluarga yang masih tinggal. Kemudian mereka bertanya kepada keluarga itu tentang keberadaan Amir. Namun, kepala keluarga berkata bahwa ia tidak tahu menahu tentang keberadaan Amir. Pada saat itu, tepat hari Idul Adha, sang kepala keluarga mengundang para tentara untuk makan bersama. Tak sengaja, Chris melihat siku pria itu terluka dan ia merasa curiga. Dan benar saja, saat Chris ke belakang untuk mencuci tangannya, di bawah karpet ia menemukan banyak sekali senjata dan granat yang disembunyikan. Dengan segera, Chris meringkus dan menginterogasinya. Pria itu lalu menuju ke persembunyian para pasukan Amir, diikuti oleh Chris dan para pasukan. Terlihat seseorang membuka pintu persembunyian, dan tiba-tiba baku tembak pun terjadi antara para tentara dan anak buah Amir.
Banyak dari pasukan musuh telah berhasil dihabisi. Amir yang mencoba kabur pun berhasil dilumpuhkan oleh Chris. Terlihat seorang wanita yang melihat Chris segera menelpon Mustafa sang sniper untuk memberitahu di mana keberadaan si Chris. Dengan segera Mustafa bersiap untuk mengincar kepala Chris yang dihargai $180.000. Namun beruntungnya Chris lebih dulu pergi dari tempat itu sebelum Mustafa sampai di sana. Film lalu berlanjut saat Chris telah pulang dari tugasnya. Terlihat di sana Chris menggendong anak keduanya. Taya terus memaksa Chris untuk segera pensiun dan berkumpul bersama keluarga. Apalagi sekarang Chris telah mempunyai 2 anak. Singkat cerita, keberangkatan ketiga Chris ke medan perang pun dimulai. Di perjalanan, Chris diawasi oleh anak buah Mustafa. Segera orang itu menelpon Mustafa. Dengan berbekal informasi dari pengintai tadi, Mustafa mempersiapkan senjatanya dan bergegas menuju ke lokasi untuk mengincar kepala Chris. Tak lama kemudian, Chris dan pasukan ditembaki oleh tentara musuh. Saat Chris berada di atap sebuah bangunan, teman Chris tertembak oleh Mustafa tepat di bagian wajah. Dengan segera, ia dibawa ke markas untuk diselamatkan. Chris memperkirakan sniper musuh menembak dari jarak 1000 meter, dan hanya satu orang sniper musuh yang dapat melakukannya, yaitu Mustafa. Mereka pun kembali ke medan perang untuk memburu Mustafa. Saat para pasukan menyusuri sebuah gedung, teman Chris yang bernama Mark berhasil dilumpuhkan oleh musuh dan mati di tempat. Akhirnya pasukan pun dipulangkan. Di dalam pesawat terlihat beberapa peti pasukan yang telah gugur. Di Amerika, para pasukan yang gugur pun dimakamkan dan diberi penghargaan terakhir atas jasa mereka. Setelah dari pemakaman, Chris menjenguk temannya yang bernama Biggles yang masih terbaring di rumah sakit. Chris berjanji pada Biggles akan membalaskan dendamnya. Di rumah, tampak Taya kembali tidak mengizinkan Chris untuk bertugas lagi. Taya berkata pada Chris untuk fokus kepada keluarga kecilnya saat ini. Taya juga mengancam Chris jika Chris pergi, Chris tidak akan menemukan Taya dan anaknya saat Chris kembali. Namun lagi-lagi, mau tidak mau Chris harus menyelesaikan misinya. Keberangkatan ke medan perang keempat kalinya pun dimulai. Di markas, teman Chris berkata bahwa beberapa pasukan tidak ikut kembali ke medan perang dan Biggles telah tewas saat hendak dioperasi wajahnya. Hal itu tentu membuat Chris sangat terpukul. Terlihat di atap sebuah gedung, Chris sedang mengintai pergerakan musuh. Sesaat kemudian, terlihat seorang pria yang membawa sebuah RPG yang hendak ditembakkan ke arah pasukan tentara Amerika. Dengan segera, Chris langsung melumpuhkan orang itu. Lalu terlihat seorang anak kecil berlari menghampiri pria yang telah tewas dan mengambil RPG-nya. Chris yang masih memantau berharap anak itu tidak menembaknya. Chris takut jika harus membunuh anak kecil lagi seperti di awal. Beruntungnya, anak itu tidak jadi menembakkan RPG-nya. Chris yang hampir saja menembak anak itu akhirnya bernafas lega. Di dalam markas, sang komandan mengatakan bahwa para pasukan akan ditugaskan untuk memburu para teroris yang berlindung di balik tembok salah satu bangunan. Karena semua insinyur yang membangun tembok itu telah dihabisi oleh sniper yang tidak lain adalah Mustafa. Para pasukan pun kembali ke medan pertempuran. Di atas sebuah gedung, Chris kembali mengambil posisi untuk memantau musuh dan menjaga para marinir. Terlihat di sana terdapat banyak teroris yang sedang berjaga. Di sisi lain, terlihat Mustafa sedang membidik seorang tentara dan menembak mati tentara Amerika dari arah timur. Chris yang mendengar tembakan dari Mustafa lalu mengubah arahnya ke arah tembakan itu berasal. Chris lalu mengintai dengan teropongnya dan melihat sesuatu di jarak 1900 meter, dan ia yakin bahwa itu adalah Mustafa.
Teman Chris berkata bahwa itu menjadi keputusan Chris karena bantuan akan datang dalam 20 menit untuk menyergap Mustafa secara diam-diam. Setelah berpikir panjang, Chris pun yakin dengan keahliannya. Dan tiba-tiba, Chris pun berhasil membunuh Mustafa yang temannya yakini itu akan mustahil. Terbunuhnya Mustafa membuat para teroris mengetahui keberadaan Chris dan para pasukan. Para teroris pun mulai mengepung gedung di mana Chris dan para pasukan berada. Musuh secara membabi buta menyerang para pasukan tentara. Para tentara hanya bisa bertahan di gedung itu karena tidak ada jalan keluar. Setelah lama bertahan, para tentara mulai kehabisan amunisi. Para tentara lalu menghubungi markas untuk meminta bantuan penurunan artileri. Hal itu tentu sangat berbahaya karena dapat membunuh teroris beserta semua tentara Amerika yang ada di sana. Markas lalu mengirim helikopter untuk menembakkan artileri. Chris lalu menghubungi istrinya dan berkata bahwa kali ini mungkin ia tidak akan selamat. Saat helikopter menembakkan artileri, tembakannya meleset karena badai besar datang menghalangi penglihatan pilot. Beruntung badai besar itu membuat para pasukan dapat melarikan diri. Mereka pun kabur menaiki sebuah truk. Namun sayang, Chris yang tertinggal di belakang kakinya tertembak oleh musuh. Berkat bantuan dari temannya, Chris akhirnya bisa diselamatkan. Itulah terakhir kalinya Chris bertugas. Ia memutuskan untuk pensiun setelah berhasil menjalankan tugasnya. Namun, sisa-sisa ingatan saat ia berperang masih terus menghantuinya. Terlihat saat acara keluarga, Chris hampir saja membunuh seekor anjing yang sedang bermain karena melihat anak kecil itu sedang terancam. Padahal itu hanya seorang anak kecil yang sedang bermain dengan anjingnya. Hal itu membuat Chris harus pergi ke psikolog. Chris kini menjadi guru latihan menembak untuk para tentara yang cacat karena peperangan. Singkat cerita, Chris yang sedang bermain di rumah bersama anak-anaknya dijemput oleh seorang pria yang merupakan veteran yang berusaha ia bantu. Tak disangka, itu adalah terakhir kalinya istri Chris melihat suaminya.